Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Destiantri, NPM 2531218. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kerukunan umat beragama. Pokok pembahasan, pengertian, trilogi kerukunan umat beragama, macam-macam kerukunan umat beragama di Indonesia. Perlunya kerukunan hidup beragama. Ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Insaniyah. Pengertian, rukun dari bahasa Arab ruknun, artinya asas-asas atau dasar seperti rukun Islam. Rukun dalam arti adjektiva adalah baik atau damai. Kerukunan hidup umat beragama artinya hidup dalam suasana damai, tidak bertengkar walaupun berbeda-beda agama. Kerukunan dalam Islam diberi istilah tasamuh atau toleransi, sehingga yang dimaksud dengan toleransi ialah kerukunan sosial masyarakat, bukan dalam bidang akidah Islamiyah atau keimanan, karena akidah telah digariskan secara jelas dan tegas di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam bidang akidah atau keimanan, seorang muslim hendaknya meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama dan keyakinan yang dianut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kafirun surat 109 ayat 1-6 sebagai berikut. Artinya, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan tiada pula kamu menyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku bukan penyembah apa yang biasa kamu sembah, dan kamu bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah. Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku. Trilogi kerukunan umat beragama. Kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan intar umat beragama berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Misal dalam Islam ada NU, Muhammadiyah, dan sebagainya. Dalam Protestan ada GBI, Pantekosta, dan sebagainya. Dalam Katolik ada Roma dan Ortodoks. Hendaknya dalam intern masing-masing agama tercipta suatu kerukunan dan kebersatuan dalam masing-masing agama. Kerukunan antar umat beragama adalah menciptakan persatuan antar agama agar tidak terjadi saling merendahkan dan menganggap agama yang dianutnya paling baik. Ini perlu dilakukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan adanya dialog antar umat beragama yang di dalamnya bukan membahas perbedaan, akan tetapi memperbincangkan kerukunan dan perdamaian hidup dalam bermasyarakat. Intinya adalah bahwa masing-masing agama mengajarkan untuk hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Macam-macam kerukunan umat beragama. Kerukunan antar pemeluk agama yang sama, yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat penganut satu agama, misalnya kerukunan sesama umat Islam atau kerukunan sesama penganut umat Kristen. Kerukunan antar umat beragama lain yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat yang memeluk agama yang berbeda-beda. Misal, kerukunan antar umat Islam dan Kristen, antara pemeluk agama Kristen dan Buddha, atau kerukunan yang dilakukan oleh semua agama. Perlunya kerukunan hidup beragama. Manusia Indonesia satu bangsa hidup dalam satu negara, satu ideologi Pancasila ini sebagai titik tolak pembangunan. Berbeda suku, adat, dan agama saling memperkokoh persatuan. Kerukunan menjamin stabilitas sosial sebagai syarat mutlak pembangunan. Kerukunan dapat dikerahkan dan dimanfaatkan untuk kelancaran pembangunan. Ketidakrukunan menimbulkan bentrok
dan perang agama mengancam kelangsungan hidup. Ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah. Ukhuwah Islamiyah, sesama orang beriman adalah bersaudara. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Sesama orang beriman dilarang saling bermusuhan. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Berlaku sopan terhadap sesama orang beriman. Quran Surat Al-Hijr ayat 88. Berlaku lemah lembut terhadap orang beriman dan suka bermusyawarah. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Dan berkasih sayang terhadap orang beriman dan berlaku tegas terhadap orang kafir. Quran Surat Al-Fat. Ukhuwah Insaniyah, kisah Nabi Muhammad SAW. Di peperangan Uhud, Nabi SAW terluka pada muka dan tanggal beberapa giginya. Berkatalah salah satu seorang sahabatnya, "Cobalah Tuhan doakan agar mereka celaka." Nabi SAW menjawab, "Aku sekali-kali tidak diutus untuk melaknat seseorang, tetapi aku diutus untuk mengajak kepada kebaikan dan rahmat." Lalu beliau mengangkat tangannya kepada Allah yang Maha Mulia dan berdoa, "Wahai Tuhanku, ampunilah kaumku. Sesungguhnya mereka orang yang tidak mengetahui." Hadis. Kesimpulan, kerukunan umat beragama merupakan konsep yang sangat penting dalam agama Islam. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih agamanya sendiri dan harus dihormati oleh semua orang tanpa terkecuali. Terima kasih, sekian video presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.